Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bedah buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW di bab 3 halaman 45. Namun sebelumnya saya menginformasikan kembali, Alhamdulillah kita telah mengirimkan 101 buku ini ke berbagai pejabat, tokoh politik, dan lain sebagainya seperti Bapak Presiden Prabowo, kemudian Kang Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini yang nampaknya banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Kemudian juga kami kirimkan ke Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, Ayu Ting Ting, Ruben Ensu, dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut bisa ditonton kembali video sebelum ini ya. Di video ini kita akan melanjutkan bedah buku. Di bab 3, subbab klaim Habib Alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW tertolak secara kajian historis, genealogis, dan tes DNA. Meski hal ini sudah berulang kali kami bahas, di bab ini kami bahas kembali. Dipersilakan ya Iman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Kang Mas Rifki Zulkarnain MJ Baswara di mana saja berada. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas bab yang ketiga, poin 3, yaitu bahwa nasab Habib Alwi tertolak hasil tes DNA. Jadi bukan ditolak oleh Kang Mas Rifki, bukan ditolak oleh saya, Imaduddin Usman, bukan ditolak oleh Gus Fuad Pleret, bukan ditolak oleh Gus Abbas, bukan ditolak oleh Gus Aziz, bukan ditolak oleh Kanjeng Raden Tumenggung Fakih, Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro, Kiai Ja'far, Kiai Abdul Ghalib, Gus Hasan, Tengku Qori, tapi memang diri mereka sendiri tertolak ini Ba'alawi ini sebagai turun Nabi berdasar poin ketiga, yaitu tes DNA. Jadi kemarin setelah mereka tertolak dari sisi ilmu nasab, ini ilmu nasab ini fikih, ilmu nasab ini syar'i. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa walaupun tertolak secara DNA, tetapi mereka masih dapat diterima secara syar'i, ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Berarti ada yang benar sedikit. Ya benar begini, saya sebelum masuk ke dalam kajian buku saya, bahwa di dalam Islam itu memang ada nasab dan ada zuriyah. Nasab ini terkait dengan intima syar'an. Adanya seseorang yang masuk dalam satu kabilah secara syar'i diakui dia sebagai kabilah itu berdasarkan adanya perjanjian, berdasarkan adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh sebuah kabilah terhadap seseorang tadi. Kemudian dia bernasab, nasab itu berintima, artinya dia itu dianggap bagian dari kabilah itu, walaupun secara genetik bukan zuriyah daripada kabilah itu. Nah, jadi ada nasab, ada zuriyah. Nasab itu terkait dengan kajian fikih. Orang yang itu bukan keturunannya secara biologis dapat dikatakan bernasab kepada seseorang jika ada ikatan syara seperti perkawinan. Misalnya, jika seorang istri na'udzubillah berselingkuh, kemudian secara genetik anak yang ada di dalam kandungannya ini bukan anak daripada suaminya, tetapi jika suaminya tidak li'an, suaminya tidak menggugat secara uji tes DNA, maka secara syariat anak ini masih bisa dihukumi sebagai bernasab kepada suami dari perempuan ini, walaupun dia bukan bagian anak secara biologis dari perempuan ini. Maka itulah yang dimaksud dengan al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Itu hadis Rasulullah, bahwa anak itu berdasarkan perkawinan. Jadi nasab di dalam Islam berdasarkan perkawinan. Seorang yang mempunyai biologis yang tersambung dengan seorang laki-laki, itu tidak bisa disebut langsung dia bernasab pada laki-laki itu tanpa adanya perkawinan. Itu betul. Sebaliknya, apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu ketika seorang anak yang ada di dalam perut seorang wanita kemudian dilahirkan, walaupun kemudian dapat dibuktikan secara tes DNA, dia ini tidak mempunyai darah daripada laki-laki itu, maka secara syariah dia masih bisa dihukumi sebagai anak daripada laki-laki itu secara hukum duniawi. Misalnya seperti waris mewarisi,
ketika laki-lakinya itu meninggal, maka dia secara syariat bisa mendapatkan harta peninggalan itu. Nah, itu kalau nasab. Kalau dzurriyyah, itu ya ta'allaqu bil jaini. Dia berkaitan dengan darah, berkaitan dengan genetik. Seseorang yang tidak mempunyai genetik dari orang lain, maka dia tidak bisa disebut dzurriyyah daripada orang tersebut. Nah, sekarang kita bertanya kepada Mang Ba'lawi itu. Mang Ba'lawi itu kan klaimnya di dalam darahku atau di dalam tubuhku itu mengalir darah Rasulullah. Itu adalah sebuah dakwah, itu sebuah qadiyah. Sekarang kita buktikan betul atau tidak mereka memiliki darah daripada Rasulullah. Nah, secara ilmu nasab gugur dia sebagai keturunan langsung daripada Nabi Muhammad. Tetapi secara fikih bisa jadi bagi orang yang belum membaca buku saya bisa dinisbatkan Ba'lawi kepada Rasulullah berdasar adanya surah dan istifadah yang sangat lemah itu. Tetapi bagi mereka yang sudah membaca buku saya atau apalagi yang telah meneliti, maka sudah tidak bisa lagi untuk mengatakan secara fikih, secara ilmu nasab dan syariah, Ba'lawi ini yang sekarang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa, sebagai keturunan Ahmad bin Isa, sekaligus mereka sebagai turun Nabi. Ini sudah tidak bisa, karena sudah terbukti secara ilmu nasab adanya inqita', adanya keterputusan, di mana leluhur mereka yang diasumsikan bernama Ubaid, ternyata tidak bisa dibuktikan dia anak daripada Ahmad bin Isa. Nah, sementara para kiai-kiai kita berdasarkan fikih katanya, padahal itu kita bisa dapat memastikan Kang Mas Rifki bahwa mereka salah memahami fikih aja. Jadi mereka membaca kitab fikih tetapi tidak mendalam di dalam memahami kitab fikih itu. Karena apabila mereka memahami secara dalam ilmu fikih yang telah diatur di dalam kitab-kitab fikih, bahwa telah jelas surah dan istifadah itu seperti dalam kitab Fathul Mu'in itu disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya penentang, tidak adanya bayyinatun sharihatun yang membuktikan sebaliknya. Ketika sudah ada bayyinatun sharihatun taqulu bil aksi yang berkata sebaliknya, maka sudah tidak bisa lagi surah dan istifadah itu diterima. Tetapi oke lah, para kiai-kiai kita itu masih berhusnudzon berdasarkan tingkat keilmuan dan pemahaman mereka di dalam fikih yang tidak terlalu mendalam itu. Kalau mendalam, betul-betul mengkaji, membaca dengan betul-betul dibaca dan ditelaah, saya yakin Kang Mas Rifki bahwa para kiai kita itu akan sama dengan saya berkesimpulan bahwa surah dan istifadah itu tidak bisa digunakan sebagai tools di dalam penetapan sebuah nasab jika ditemukan adanya mu'arid. Apa itu mu'arid? Penentang daripada premis yang telah ada itu. Apa premisnya surah dan istifadah? Apa surah istifadah dalam kasus Ba'lawi? Bahwa Ba'lawi adalah turunan Ubaid, yang Ubaidnya adalah anaknya Ahmad. Sementara ada mu'arid, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah yang berbicara sebaliknya, bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak diberitakan mempunyai anak bernama Ubaidullah atau Abdullah atau Ubaid. Seperti tidak ada berita dalam kitab nasab dan kitab sejarah yang membuktikan bahwa seseorang yang bernama Ahmad bin Isa ini berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Bagaimana dia bisa berhijrah dari Basrah ke Hadramaut sementara bukti empiris bahwa dia ada di Basrah saja tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Saya sudah menentang bukan menentang para Ba'lawi untuk bisa membuktikan keberadaan daripada Ahmad bin Isa ada di Basrah. Sampai sekarang tidak bisa mereka membawakan satu dalil pun bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah berdasarkan bukti-bukti primer, yaitu sumber-sumber yang ada pada zamannya atau sumber yang mendekatinya. Di dalam ilmu sejarah itu disebut dengan contemporary record. Nah, contemporary record yaitu sebuah sumber yang bisa kita akses untuk membuktikan eksistensi seorang tokoh yang ada di suatu masa berdasarkan yang ditulis olehnya atau ditulis oleh orang yang semasa dengannya, atau kalau tidak ada adalah yang paling mendekati daripada masa itu yang mereportase keberadaan dia. Dan itu semua tidak ada. Nah, kalau para kiai itu memahami ini, itu maka kiai-kiai itu tidak akan lagi berani untuk kemudian mereka menerima nasab Ba'lawi berdasarkan surah dan istifadah, karena surah dan istifadah mereka telah gugur dengan adanya bayyinah sharihah dari abad yang
sebelum abad ke-9, yaitu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, di mana di dalam abad-abad itu sama sekali tidak ada ilmu kitab nasab dan kitab sejarah yang menulis bahwa Ubaid ini anak daripada Ahmad. Bahkan seluruh nama-nama mereka itu dari mulai Ubaid sampai ke Maulad Dawilah terbukti fiktif, tidak ada satupun kitab nasab dan sejarah yang menulis nama mereka. Nah, jadi kalau Rumel Abbas mengatakan selain dengan surah dan istifadah, mereka juga mempunyai perlawanan dengan mengatakan selama DNA Nabi Muhammad itu tidak bisa didapatkan secara absolut, yaitu dari tubuh Rasulullah sendiri, maka segala penelitian hari ini itu hanya berdasarkan probabilitas, berdasarkan istiqra' nakis namanya dalam ilmu usul fikih, yaitu sebuah penelitian bukan berdasarkan daripada langsung daripada zat yang ingin kita teliti, tapi berdasarkan kebanyakan sampel-sampel yang mengarah kepada zat yang diteliti itu. Nah, dengan ini Rumel Abbas, Apentador, Wama Asbaha, Rumel Abbas wa Apentador ingin membuat para kibin itu akan tetap mempercayai bahwa ilmu DNA itu tidak 100% karena tidak langsung berdasarkan DNA Nabi Muhammad. Dan yang saya sudah mengatakan bahwa sepertinya Rumel Abbas ini tidak mempercayai teori-teori ilmu pengetahuan untuk mengetahui sesuatu berdasarkan ukuran sesuatu yang diperkirakan secara pasti. Misal, jika kita hari ini ingin mengetahui sebuah lapangan 7 kali 7, maka kita tidak usah memeter lapangan 7 kali 7 itu satu per satu, tapi cukup kita mengkalikan 7 kali 7 sama dengan 49, berarti kita mengetahui luasnya itu 49 meter, tanpa harus memeteri satu per satu per meter dari luas daripada lapangan itu. Nah, bagi Rumel Abbas, 7 kali 7, lebar 7, panjang 7, sama dengan luas 49 itu, tidaklah bisa dipercayai sebelum kita mau memeteri satu per satu tanah itu. Begitu pula jika para ahli astronomi mengatakan bahwa jarak antara bumi dan bulan sekian meter, dengan tool ilmu yang mereka miliki, kemudian secara istiqra'i mereka dapat mengetahui bahwa jarak antara bumi dan matahari misalnya atau dengan bulan sekian, maka itu tidak bisa diterima sebelum ada orang yang memeteri dari mulai bumi sampai ke bulan terus pakai tangga. Itu cara berpikirnya kibin yang bernama Rumel Abbas. Nah, jadi Rumel Abbas ini akan membawa umat manusia di alam dunia ini akan kembali ke zaman purba, di mana segala sesuatu itu harus diukur secara absolut baru dapat diterima. Jadi ilmu pengetahuan teori atau kali mengkali dari anak-anak SD itu tidak usah dipelajari. Anak SD kita itu bisa 8 atau 9 kali 9 sama dengan 81 tanpa harus menghitung jumlah biji korek 81. Jadi 9, kemudian dipondok-pondokin menjadi 9, kemudian dihitung satu persatu menjadi 91. 9 kali 9, 9 kali 9 sama dengan 81. Itu harus pakai korek semua tuh, harus dihitung. Jadi tidak bisa untuk tanpa absolut, tidak bisa kemudian ditentukan sebuah kesimpulan. Inilah madhab kibin yang akan membawa peradaban AI pada hari ini ke peradaban purba di zaman dinosaurus atau zaman Ilya ya. Dari tadi saya pengen ketawa Kang Mas Rifki. Kalau ingat Rumel Abbas ingin membawa generasi kita ke generasi cara berpikir kelas kibin itu, nggak masuk akal gitu. Karena hari ini tidak ada DNA Nabi Muhammad, maka kita tidak akan bisa mengetahui DNA Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita tidak bisa mengetahui DNA Nabi Muhammad? Wah, kita yakin Nabi Muhammad hari ini mempunyai keturunan. Tinggal kita pilih mana keturunan-keturunan yang terbukti valid secara ilmu, sejarah, dan ilmu nasab. Kemudian sampel-sampel mereka kita uji DNA-nya. Nah, kita mengetahui hari ini bahwa keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang valid itu adalah keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang memiliki sejarah panjang daripada kepemimpinan politik, seperti generasi
keluarga Toba-Toba yang dari 280 Hijriah secara lumintu dari generasi ke generasi memiliki kepemimpinan politik yang bagi orang semacam keluarga semacam itu yang memiliki kepemimpinan politik itu bukti sebuah apa namanya bayinah untuk mengatakan dia anak daripada seseorang raja itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ditulis setiap masa, setiap generasi. Dan Toba-Toba itu generasi terakhir rajanya itu berakhir kepemimpinan politiknya tahun 60 dan dia wafat tahun 99 Masehi 1999. Jadi baru beberapa tahun saja. Nah, ini keluarganya hari ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya J1. Memiliki subclade daripada subclade-nya Quraisy, memiliki subclade keluarga Adnani, memiliki subclade keluarga Abdul Muthalib, memiliki subclade keluarga daripada Sayyidina Ali, J10500 atau 10.500. Nah, kemudian keluarga lainnya yang ada di Mekah, yang tidak kenal itu dengan Toba-Toba yang ada di Yaman, tes DNA juga. Mereka memiliki kesamaan genetik di atasnya, memiliki kakek bersama gitu. Tanpa adanya telepon, tanpa saling kenal mengenal, tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, akhirnya keluarga ini tes DNA dan tes DNA-nya triple sama. Haplogrupnya J1, memiliki subclade Quraisy JL589, kemudian memiliki apa namanya ciri genetik daripada keluarga Sayyidina Ali 10500. Bahkan ke bawahnya pun sudah diteliti oleh para pakar genetik, memiliki tanda-tanda perkeluarga di antara mereka. Nah, ini bersifat qat'i, ini bersifat apa sesuatu yang tidak bisa dibantah. Di dalam ilmu munadharah, di dalam ilmu perdebatan, apabila musuh debat kita sudah mengungkapkan dalil bayinah, kemudian yang bersifat absolut, itu maka hanya mukabarah yang menghalangi seseorang untuk menerimanya. Apa itu mukabarah? Kesombongan tidak menerima kebenaran berdasarkan kesimpulan yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Ini yang menghalangi apa kiai-kiai kita itu untuk menerima kebenaran itu. Jadi ketakutan akan kenyataan sebalik dari apa yang telah dipahaminya dulu. Karena bagi mereka, kalau kita katanya mengikuti Kang Mas Rifki Zulkarnain itu yang mengatakan Ba'lawi bukan cucu Nabi, berarti kita menganggap guru-guru kita itu bukan wali gitu. Masa ya mereka menghormati orang yang apa namanya mengaku turun Nabi ternyata bukan, sementara guru kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Kalau orang yang dekat kepada Allah akan diberikan sebuah pengetahuan bahwa orang yang di depannya ini adalah orang yang berdusta dan berbohong. Kalau kita menerima Kang Mas Rifki, Kiai Imad yang mengatakan Ba'lawi cucu Nabi, berarti kita sama dengan mengatakan guru kita tidak mempunyai kesaktian, guru kita tidak mempunyai keramat, guru kita tidak dekat dengan Allah, karena dapat dibodohi oleh orang-orang yang berdusta. Ini alasan lucunya ini, Kang Mas. Ya, kita menghadapi orang semacam yang berpikir seperti ini itu agak sulit. Tapi tidak boleh kita kemudian memiliki sebuah kesimpulan batin. Ya udah dah kalau begitu masing-masing aja, tidak. Kita harus terus berusaha sampai Allah apa namanya memberikan kesadaran, memberikan banyak waktu kepada kita, kesadaran pada al-qaba ini, para kibin-kibin, agar mereka kemudian sadar, oh iya juga ya. Kalau misalnya kita berkata secara syariah, ini secara fikih sudah tertolak karena surah Istiqadah yang dijadikan sebagai landasan mereka itu sudah ada mu'arid, penentang berupa bayinah shorihah dari kitab Tahdhibul Ansab, dari kitab Al-Ghaibah, dari kitab apa namanya itu Al-Majdi, dari kitab Muntaqilatut Talibiyah, dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari kitab Al-Bakhri, dari kitab apa namanya itu As-Sabatul Musan, kemudian dari kitab Umdatut Talib Al-Kubra dan Umdatut Talib As-Sughra. Kalau kita apa namanya masih menerimanya secara ilmu sejarah, kok sudah dapat dibuktikan bahwa tidak ada satu kitab sejarah pun dimulai abad ke-4 sampai ke-9 yang menulis nama Ubaid pernah hidup di alam dunia. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa Alwi
pernah jadi ulama, jadi muhaddis seperti yang ditulis hari ini oleh orang-orang Balawi, nggak ada. Kemudian apa namanya itu secara ilmu sejarah juga dapat dibuktikan bahwa Muhammad Sahih Mirbat yang ada di Mirbat itu ternyata tidak ada, karena ada kitab Tabaqat Fuqaha Yaman pada abad ke-6 yang mencatat nama para ulama yang ada di Mirbat. Ternyata seorang yang nama Muhammad Sahih Mirbat tidak dicatat. Nah, ini mungkin apa namanya benar bahwa orang-orang ini fiktif belaka. Tapi masa iya katanya Mbah Hasim tidak mendapatkan laduni dari Allah? Ini nanti akan begitu muter-muter aja dia. Jadi ketika kebenaran itu sebentar lagi akan menghampiri ke dalam hati mereka, karena cara berpikir yang tidak logis dan rasional, yang apa selama ini menggerogoti jiwa mereka, yang apa kalau siapa yang Madilog itu Malaka. Tan Malaka itu berkata bahwa logika mistik lebih mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia. Yang logika mistik itu ya tidak ciples dengan spiritual. Karena kalau spiritual Islam menggunakan apa namanya epistemologi Islam, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, yang jelas di dalam tafsir, di dalam hadis itu ada kritik hadis, ada naqdu ilmil hadis, ada naqdu ilmil hadis, ilmu tafsir. Ada yang dinamakan istidlal, ada yang dinamakan istimbab, ada yang dinamakan istishab. Istishab juga terbagi dua, ada istishab dan istishab maklub. Ini istishab dan istishab maklub ini cara bagaimana kita untuk mengetahui apa keberadaan seseorang hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian kita ambil DNA-nya untuk mengetahui apa namanya itu DNA Nabi. Ini menggunakan usul fikih juga bisa. Kalau mereka sudah ngaji ilmu usul fikih yang agak tinggian gitu. Tapi kalau usul fikihnya yang masih bawah-bawahan ini belum nyampe begitu tuh. Tidak ada istishab maklub. Kemudian ilmu sejarah itu sudah dipelajari semua Kang Mas Rifki kalau mereka paham. Ada di dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu usul fikih, bagaimana istiqra nakis, bagaimana istiqra tam, bagaimana probabilitas itu juga ada di dalam usul fikih. Jadi untuk mengetahui sebuah komunitas dia suka makan apa, kita nggak usah tanya satu-satu orang kamu suka makan apa. Kita ambil sampel-sampel ainiyat, kemudian kita tetapkan bahwa orang kampung ini makannya nasi semua dari berbagai macam sampel yang telah kita ambil itu. Nah, itu yang begitu-begitu itu akan dihilangkan semua oleh Rumel Abbas yang ganteng itu. Akan kembali ke apa namanya sensus per rumah aja. Nah, sementara apa namanya itu untuk kita sampai kepada absolut sensus misalnya, tidak mungkin untuk DNA Nabi, karena akan dipegang nanti itu Rumel Abbas oleh polisi kerajaan Arab Saudi. Kata Rumel Abbas, Pak polisi, saya mau mau memeriksa DNA Nabi Muhammad karena di Indonesia ada yang bernama Imaduddin Usman yang mengatakan DNA Nabi itu J1. Saya sekarang ingin membongkar makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan apa benar Nabi Muhammad itu haplogrupnya J1. Insya Allah itu Bapak Rumel Abbas tidak akan kembali lagi ke Jepara. Dia akan kembalinya ke Jeddah. Di Jeddah itu ada alat pancung itu setiap Jumat untuk memancung orang-orang yang kurang ajar itu. Bahkan menurut para ahli, termasuk Bapak Dr. Sugeng Pondak Sudiharto, walaupun misalnya ada ijma umat Islam hari ini bahwa untuk menjaga nasab Nabi Muhammad, mari kita bareng-bareng untuk mengambil sampel daripada DNA Nabi Muhammad. Walaupun ada ijma begitu, secara ilmu pengetahuan biologi, belum tentu DNA yang sudah berumur 1400 tahun itu bisa dibaca. Itu Yuya bisa dibaca dengan teknologi mumi yang sangat terkenal di Mesir, tapi tetap bagian-bagian tertentu tidak bisa dibaca. Jadi apa namanya itu yang paling mungkin untuk mengetahui DNA seseorang dari yang sudah berumur 500 atau 1000 tahun itu adalah dengan apa namanya menguji dari keturunannya yang valid. Jadi keturunan juga yang valid. Nah, kalau kita periksa Balawi yang secara ilmu nasab itu sudah gagal, kita ambil DNA-nya G, kemudian kita berkeyakinan DNA Nabi Muhammad G. Ini
bagaimana? Kita akan ditolak oleh dunia, Kang Mas. Karena apa? Karena sudah ada penelitian secara ilmu sejarah, nama nama mereka tidak terkonfirmasi pernah hidup di alam dunia. Sudah ada penelitian ilmu nasab bahwa ilmu kitab-kitab nasab tidak bisa memverifikasi keberadaan Ubaid sebagai anak Ahmad. Bahkan seluruh nama seperti Bani Mirbat itu, kata Tengku Qori, itu tidak bisa. Makanya Tengku Qori tidak akan bisa dikalahkan oleh Ba'alawi itu. Nah sekarang kita akan semakin ringan dengan adanya Sayyid Tengku Qori itu, karena sebelum mereka akan bicara tentang apa yang kita bicarakan, itu akan bicara tentang Sohib Mirbat dengan Tengku Qori, mereka akan kalah. Berdiskusi dengan Tengku Qori, mereka akan rungkat. Nah, walaupun nanti Tengku Qori kalau dia akan bicara tentang Ba'alawi yang dia tetapkan, dia akan rungkat oleh saya. Biarkan Sayyid Tengku Qori itu merungkatkan Ba'alawi. Kalau sudah berhasil Tengku Qori merungkatkan Ba'alawi, saya akan hadapi Tengku Qori untuk merungkatkan Ba'alawi itu sendiri. Karena apa? Itu Tengku Qori harus tahu itu, bahwa Ba'alawi, keluarga Ba'alawi sebagai turun Ahmad bin Isa itu bukan oleh keluarga Ba'alawi sendiri yang mengaku mereka keturunan Nabi. Jadi ada tipe sejarah yang ditulis oleh sejarawan yang tidak berdasarkan data-data primer. Tidak ada contemporary record. Kemudian muncul di dalam kitab As-Suluk karya Bahauddin Al-Janadi, Tengku Qori mencukupkan diri untuk menerima kitab As-Suluk itu sebagai sebuah kebenaran walaupun berbeda dengan kitab nasab. Tetapi apapun itu, karena ada indikasi yang kuat bahwa Ali As-Sakron betul-betul menjadikan As-Suluk sebagai referensi utama daripada pabrikasi nasab Ba'alawi itu, yang nasab Ba'alawi itu betul kata Tengku Qori, bahwa Ba'alawi ini yang sekarang aku Ba'alawi bukan Ba'alawi. Mereka itu, kalau saya sebut di dalam buku saya membongkar sejarah dan genealogi Ba'alawi itu, membongkar kedustaan sejarah dan nasab Ba'alawi itu sebagai keluarga Abdurrahman Segaf. Kenapa saya sebut dia keluarga Abdurrahman Segaf? Karena yang terverifikasi orang betul-betul manusia yang pernah ada di alam dunia itu hanya mulai dari Abdurrahman Segaf ini. Jadi Abdurrahman Segaf punya anak namanya itu Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Ali As-Sakron. Nah, Ali As-Sakron inilah dari cucunya Abdurrahman Segaf yang paling aktif menulis kitab tentang nasab mereka ini. Ini Abdurrahman Segafnya punya anaknya 13. Jadi pada abad 9 ini, karena mereka punya anak 13 laki-laki, itu sangat banyak sekali keluarga besar dia. Siapa Abdurrahman Segaf? Petani. Seorang petani yang bukan ulama, tetapi dia memiliki kecenderungan mistik, kecenderungan spiritual lah. Tukang di musola gitu, zikir. Akhirnya karena mungkin dia ini kedatangan jin. Kalau dia tidak mengaku, Kang Mas. Jadi saya belum mendapatkan sebuah buku yang langsung dari dianya gitu. Tapi ada sebuah buku namanya Al-Jawharus Shafaf yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib di abad ke-9, yang sampai sekarang Rumel Abbas, Ahmad Aoud dari Oman itu tidak bisa membuktikan bahwa Abdurrahman Khatib betul-betul pernah hidup di di tahun 855 Hijriah. Tidak ada. Mereka tidak bisa membuktikannya. Karena saya meyakini kitab itu ditulis abad 10 atau setelahnya, kemudian diatributkan kepada orang yang ada di abad ke-9. Untuk apa? Untuk menguatkan posisi kreasi dari Ali As-Sakron. Karena Ali As-Sakron akan terlihat nampak sendirian ketika Ali As-Sakron ini membangun kesejarahan nasab Ba'alawi. Walaupun di situ ada kitab juga yang diatributkan kepada orang yang ada di abad ke-9 dari keluarga Al-Idrus, dan juga dari kitab Fathur Rahim Rahman, tetapi kitab itu pun sama dengan kitab Al-Jawharus Shafaf, merupakan kitab manhul, kitab yang ditulis hari ini kemudian diatributkan pada abad ke-8 abad ke-9 Hijriah itu. Jadi begitu rungsebnya dalam bahasa Banten nasab Ba'alawi dan sejarahnya itu akan sulit bagi orang yang tidak terbuka jiwanya, belum diberikan futuh
untuk dapat memahami itu, apalagi kalau dia memiliki background apa namanya Pendidikan. keyakinan yang kuat, yang dengan itu dia akan bunuh diri tentang dirinya sendiri kalau dia menerima apa kesimpulan Balawi bukan cucu Nabi. Misal dia yang sudah punya menantu Balawi, dia sudah berharap-harap gitu. Punya Saya alhamdulillah mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan seorang menantu cucu daripada kekasihmu ya Allah, terima kasih gitu. Dia dapat istihara mungkin. Dia tidak mau dikatakan istiharanya itu salah, bukan dari Allah tapi dari setan kan. Dia akhirnya sekarang hanya penyesalan yang ada. Semua telah terjadi. Kalau aku menerima apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, maka sama saja saya mengatakan bahwa istiharah saya salah. Kemudian saya juga kalau menerima, sama saja saya menyatakan bahwa orang tua saya, kiai saya, dulu guru saya, salah semua dan tidak memiliki basirah, tidak memiliki mata hati. Padahal gaya berpikir semacam ini, itu tidak dikenal dalam dunia ilmiah Islam. Tidak dikenal dalam dunia ilmu hadis, dalam dunia ilmu fikih, dalam dunia ilmu tafsir. Ini hanya dikenal sufi-sufi kuburiyah itu, yang ada di Yaman itu. Cara-cara berpikir yang semacam itu yang tidak logis. Atau di dalam tradisi Syiah. Dalam tradisi Syiah ada yang semacam itu. Ya, baik. Nah, kalau dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Logis. Agama ini logis. Agama ini logis. Seluruh aturan Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan hadis logis. Makanya agama Islam mudah sekali untuk diterima oleh orang-orang cerdas. Nah, awalnya ada iman. Ini tidak bisa diverifikasi. Jadi iman itu tidak bisa diverifikasi karena apa namanya itu tidak masuk dalam kajian empiris. Tapi seluruh ajaran Allah yang diberikan melalui wahyu dengan perantaran malaikat Jibril yang telah diterima oleh Nabi Muhammad itu kemudian setelah diteliti oleh para umat juga dari umat non-Islam ini tidak ada yang masuk ke dalam ranah tidak logis. Jadi semuanya dapat dibuktikan. Jadi apa namanya iman itu sendiri, misalnya iman pada Allah, itu kita tidak bisa dibuktikan karena Allah bukan materi. Kita mengatakan Allah itu ada, itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tetapi kita bisa membuktikannya secara nazari, bahwa tidak mungkin adanya alam ini tanpa adanya pencipta. Karena tidak ada sesuatu di mana apa sesuatu itu hari ini ada, kemudian tidak ada yang mengadakan. Dari apa yang kita lihat, buku semuanya ada yang mengadakan. Berarti alam dunia dengan segala keteraturannya ini juga ada yang mengadakan. Itu wilayah iman yang tidak membutuhkan apa namanya itu bukti empiris. Beban pembuktian itu tidak ada dalam masalah iman. Makanya apa bicaranya juga iman. Sesuatu yang wajib dipercayai untuk dikatakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Iman itu kan ada 6 rukun iman, ada 6 menurut kita. Kalau menurut Balawi katanya tambah 1 ada 7, yaitu harus percaya pada nasab Balawi. Nah, tapi untuk orang Islam iman itu 6, percaya kepada Allah, percaya kepada apa malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada adanya apa namanya hari kiamat, percaya adanya takdir. Nah, kalau 6 ini ada, walaupun berbeda pendapat antara satu firqah dengan firqah yang lain itu tajam, maka dia bisa disebut sebagai orang Islam. Tapi yang sudah tidak mengimani yang 6 ini, yang tidak memerlukan beban pembuktian, maka dia tidak bisa dikatakan seorang beriman. Karena tidak ada korespondensi rekod ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang merekam, Jibril datang itu tidak ada. Hanya kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad bahwa dia mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril dan saya diangkat sebagai Rasul. Nah, kalau kita mau percaya pada Nabi Muhammad itu namanya iman. Tidak perlu lagi kita, mana buktinya, mana fotonya Nabi Muhammad waktu Jibril datang. Mana fotonya Jibril ketika mendapat perintah dari Allahnya. Jibrilnya tidak membawa bukti. Kalau dia itu mendapatkan surat perintah dari Allah, ini stempel Allah. Kemudian ketika apa Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ini Al-Quran dari Allah, tidak juga membawa stempel. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, yang waktu itu adalah orang-orang Mekah, bahwa saya Nabi Allah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
Yang percaya itu namanya beriman, yang tidak percaya itu kafir, tidak beriman. Itu wilayahnya wilayah iman yang 6 ini tidak memerlukan pembuktian. Tetapi ajaran yang dibawa oleh yang kita imani, yaitu Al-Quran, hadis, dan sebagainya, ketika diteliti daripada ayat Al-Quran ini, tidak ada yang tidak logis. Kecuali sesuatu yang di dalamnya ada juga yang masalah iman. Seperti berita tentang adanya surga. Ini tidak empiris, hanya iman juga. Karena itu masuk di dalam rukun iman yang ke-5, yaitu percaya dengan adanya hari akhir. Bahwa kita ini hidup, dunia ini ada, itu ada akhirnya, dan kemudian setelah itu ada ma yata'allaqu bihi, yaitu kehidupan setelah dunia ini, yang diantaranya ada dibangkitkan setelah kubur. Itu masuk iman juga. Walaupun tidak masuk rukun iman yang 6, tapi masuk dalam sub rukun iman yang 6, yaitu percaya adanya hari akhirat, hari akhir, kiamat, kemudian ada akhirat, ada mizan, ada hisab, ada surga, ada neraka. Itu bagian dari kepercayaan yang tidak memerlukan scientific evidence, tidak memerlukan beban pembuktian tentang benar atau tidaknya. Itu hanya masalah iman saja. Nah, tetapi untuk ajarannya, saya ulangi lagi, itu semuanya logis. Nah, kalau sekarang kiai-kiai itu mempercayai nasab balawi hanya berdasarkan surah istifadah, hanya berdasarkan husnudon, hanya berdasarkan karena guru saya, begitu, itu itu ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di mana ajaran Islam itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmun. Ilmun itu adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu dengan menemukan. Jadi bukan husnudon. Ma laysa laka bi ilmun itu harus dengan ilmun. Sesuatu yang itu kita lihat, kita pegang, kita rasakan, kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa ada pembuktiannya di dunia tentang kebenaran ijtihad para ahli fikih misalnya. Bahwa Sayyidina Imam Asy-Syafi'i mengatakan laki-laki menyentuh dengan perempuan batal. Kemudian Imam Abu Hanifah, laki-laki menyentuh perempuan tidak batal, berdasarkan ijtihadnya dari ayat yang sama yang dipahami berbeda. Jadi ayatnya sama, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kata Imam Syafi'i, menyentuh ini adalah menyentuh benar. Laki-laki menyentuh perempuan. Kata Imam Abu Hanifah, lamas di situ adalah majaz daripada jima, daripada bersetubuh. Kalau bersetubuh baru batal. Karena kalau tidak bersetubuh tidak batal. Nah, perbedaan ini mana yang benar tidak dapat dibuktikan. Karena kita tidak bisa untuk me-WA Allah bertanya, ini ya Allah yang benar Imam Syafi'i atau Abu Hanifah, tidak bisa. Maka ini fikih itu, ijtihad itu hanya zon saja. Zon yang tidak mungkin di dunia dapat dibuktikan benar dan salah antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau tentang bahwa saya mempunyai pulpen, mengklaim saya punya pulpen, itu bisa dihusnudoni oleh Kang Mas Rifki yang tidak lihat saya pegang pulpen, atau juga bisa Kang Mas Rifki menolak. Saya tidak percaya Kiai punya pulpen, tampangnya aja begitu, masa punya pulpen, harusnya punya cangkul dong. Nah itu sah, karena Kang Mas Rifki belum melihat saya pegang pulpen. Tapi kalau saya sekarang pegang pulpen, Kang Mas Rifki harus terima dong bahwa saya punya pulpen. Karena sudah dapat dilihat dengan mata Kang Mas Rifki sendiri bahwa saya punya pulpen. Kalau Kang Mas Rifki tidak menerima, itu namanya mukabarah, tidak menerima kebenaran. Nah, sekarang nasab balawi, bahwa secara DNA orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad hari ini dari berbagai macam klan yang terbukti valid sejak ilmu nasab, bahwa dia keturunan baginda Nabi dari keluarga yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Bani Qatadah, Bani Sulaiman, Bani Abadillah, Bani Aunur Rafiq, kemudian Bani Yordan Al-Hashimi, kemudian dari Mesir, dari Bani Qandil, kemudian dari Irak, semuanya tes DNA dan hasilnya sama tanpa ada kompromi. Orang yang tidak saling kenal mengenal, ketika tes DNA mereka sama DNA-nya J1. Ini membuktikan bahwa klaim mereka itu benar. Sekarang ada orang yang sama-sama mengaku turun Nabi, ternyata haplogrupnya haplogrupnya G, maaf. Maka seperti Balawi itu, haplogrupnya G.
Apakah bisa dapat diterima? Tidak bisa, bos. Walaupun ini istiqra nakis, hanya berdasarkan probabilitas, tetapi ini qat'i. Coba, qat'i itu ada dua. Hmm. Ada yang qat'i jali, ada yang qat'i khafi. Ada yang badihiyun jaliyun, ada yang badihiyun khafiyun. Yang badihi jali itu seperti tadi, saya mengklaim punya pulpen. Tetapi kemudian Kang Mas Riki tidak percaya, saya membuktikannya. Ini, saya punya pulpen, ini namanya badihiyun jaliyun. Tetapi ada juga yang namanya qat'i itu yang tidak langsung. Namanya badihiyun khafiyun. Kalau misalnya ada sumur yang tidak jauh dari sungai, kemudian setiap sungai itu penuh dengan air karena ada musim hujan, sumur ini penuh. Setiap sungai itu kemudian surut, maka sumur ini pun surut. Lalu ketika kita suatu hari melihat sumur itu penuh airnya, kita mengatakan bahwa kali sedang penuh airnya tanpa melihat kali. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa kali itu sedang penuh padahal Anda tidak melihat kali? Dari sumur ini. Karena sumur ini adalah telah diistiqra berbagai macam keadaan itu sesuai dengan keadaan daripada sungai. Itu di dalam ilmu logika disebut dengan badihi khafi. Sesuatu yang tidak absolut tetapi mirip absolut yang dia bisa dijadikan hukum yang sama dengan absolut. Seperti juga mutawatir di dalam jurisprudensi Islam tentang apakah sebuah hadis itu betul-betul diucapkan oleh Rasulullah apakah tidak. Nah, dalam jurisprudensi dan korespondensi para ulama masa lalu menurut epistemologi Islam dari masa ke masa, itu apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap keadaan, dari zaman Nabi ngomong tentang sesuatu yang hadir banyak orang. Misalnya Nabi mengatakan, seorang perawi mengatakan, ketika Nabi berada di Masjid Madinah sedang berkhutbah, maka Nabi mengatakan A, B, C. Itu berarti namanya mahalut tawatur. Periwayatan yang diriwayatkan dalam keadaan banyak orang. Kemudian hari ini kita bisa menyaksikan di dalam kitab-kitab hadis, ternyata memang kitab hadis menyebutkan peristiwa itu dari berbagai macam orang. Ada 10 lebih orang meriwayatkan hal yang sama. Nah itu walaupun kita tidak melihat, Nabi Muhammad waktu mengatakannya, itu sifatnya qat'i. Karena apa? Ada tawatur. Ada banyak orang yang meriwayatkan hal yang sama, yang tidak mungkin orang itu berdusta semuanya. Nah ini Pak Rumel Abbas tidak ngerti ini. Dia ngertinya yang namanya badihi, absolut itu seperti hanya tadi. Kalau kita klaim bahwa saya punya pulpen, harus menyebutkan, harus menunjukkan saya punya pulpen. Kalau tidak bisa menunjukkan, maka selamanya kita tidak bisa mengatakan bahwa pulpen saya itu memiliki pulpen. Itu dalam teori disebut argumentium ex silentio. Apabila tidak ada bukti dari sebuah perkataan, hanya ada keheningan, hanya ada diam, maka diam itu tidak bisa dijadikan dalil. Padahal argumentium ex silentio itu dalam ilmu sejarah itu dapat digunakan dalam beberapa hal. Misal, jika seorang penulis, saya menulis hari ini bahwa saya punya teman, 1, Kang Mas Rifki Zulkarnain C. Baswara, 2, Gus Fuad Pleret, 3, Gus Abbas. Penyebutan ini tidak berarti yang lain itu tidak ada. Misalnya Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ehya, Kang Mas Fakih Wira Hadiningrat, dan lain sebagainya yang tidak disebutkan. Itu bukan berarti orang lain itu bukan teman saya. Itu namanya argumentium ex silentio yang tidak bisa digunakan untuk itu. Sementara buku lain yang ditulis oleh Profesor Manahem menyebutkan nama-nama tadi, bahwa tahun 2022 sampai 2025 terjadi berbagai macam dinamika di Indonesia terkait Nasabalawi, yang diantara orang-orang yang menggaungkannya adalah disebutkan nama-nama yang tidak disebutkan saya itu. Nah berarti walaupun saya itu argumentum ex silentio tidak menyebutkan nama-nama itu, tapi dapat diverifikasi di dalam kitab yang lainnya, buku lain yang semasa dengan itu. Nah
Lalu untuk Nasa Balawi, argumentium excellentio itu dapat digunakan karena seluruh kitab-kitab itu semuanya silentio. Satu pun tidak ada yang mengatakan itu. Maka dalam keadaan seperti ini, walaupun argumentium excellentio itu adalah bagian daripada logika falasi, tetapi dapat digunakan untuk semacam Balawi ini. Karena Balawi ini tidak disebutkan oleh semuanya, bukan hanya oleh saya. Kalau tadi itu, saya tidak menyebutkan itu, mungkin karena saya lupa waktu itu. Ya kan? Tidak bisa dikatakan saya tidak pernah bertemu dengan Kang Mas, Raden Fakih dan Tubagus Mogi ketika saya tidak mengatakan nama keduanya. Bisa jadi karena ada hal-hal tertentu yang saya bisa lupa kepada dia. Mungkin lagi kesel sama Kang Mas Fakih. Orangnya begitu. Bisa jadi kan? Tidaklah, ini jangan disebutin, ngeselin ini orang. Misalnya. Nah, kemudian dari orang membaca 100 tahun lagi, kemudian mempunyai kesimpulan bahwa Imaduddin Usman tidak pernah bertemu dengan KRT Fakih Wirahadiningrat dan Ratu Bagus Mogi Nurfadil berdasarkan buku ini. Atau buku-buku lain saya tidak menyebutkan. Tetapi ada reportase dari Asad Shahab misalnya yang terbukti telah membuat anakronisme bahwa Ahmad Hasan Alatos itu adalah merupakan guru dari Muhammad Basim tidak terbukti. Kemudian siapa? Al-Habsyi atau Alatos? Alatos dia. Iya. Alwi Asegaf katanya guru dari Muhammad Basim tidak terbukti juga. Yang terbukti hanya satu, yaitu Husain Al-Habsyi. Nah, Husain Al-Habsyi itu dapat dibuktikan dalam kitab Ziyadatut Ta'liqatnya Mbah Hasim. Iya. Karena saya waktu itu ketika menulis tidak menemukan kitab itu. Kemudian ketika Rumel Abbas itu mengatakan ada haddasana. Nah, kalau haddasana ini memang sudah bisa dikatakan bahwa menerima satu hadis itu. Ya, tapi bukan berarti guru dalam konteks guru yang dipahami di dalam tradisi santri Jawa. Dalam tradisi santri Jawa itu guru itu ada guru pesantren, ada guru barokah, ada guru satu riwayat. Misalnya saya meriwayatkan kata-katanya Rizik Syihab, bahwa Rizik mengatakan monyet, unyil. Nah, ini saya perawi daripada Rizik Syihab itu. Bahwa Rizik Syihab mengatakan unyil. Nah, itu saya perawi. Perawi itu transmisi, hanya transmisi saja dari sebuah berita. Dalam tradisi hadis bisa disebut guru. Padahal ketika meriwayatkannya kita tidak setuju dengan dia. Itu bisa saja. Tetapi bisa disebut guru hadis. Jadi dari narasi-narasi yang selama ini dibangun sebelum ada tulisan saya tentang Guru Mbah Hasim, itu telah terbukti bahwa mereka banyak berdusta. Sekarang masih ada. Coba lihat di dalam media online NU garis lurus. Disebutkan dalam media online NU garis lurus, Mbah Hasim memiliki puluhan guru Ba'lawi. Judulnya begitu. Ternyata tidak terbukti. Satu saja, Husain Al-Habsyi itu hanya guru transmisi hadis. Dan di dalam kitab Irsadus Sarinya Mbah Hasim, tentang sanad daripada kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab hadis lainnya, tidak disebutkan nama Husain Al-Habsyi. Ini menunjukkan bahwa di dalam batin, suasana kebatinan daripada Mbah Hasim itu, Syekh Mahfud At-Turmusi adalah guru besarnya di Mekah, bukan Husain Al-Habsyi. Mungkin hanya ketemu sekali, kemudian mendengar hadis itu, kemudian diriwayatkan oleh Mbah Hasim dalam kitab Ziyadatut Ta'liqatnya. Nah, begitu demikian. Kalau izin masuk ya. Ya, kalau pemahaman guru di tradisi kita itu kan guru adalah ini artikulasi saya ya. Guru adalah yang mengasuh keilmuan kita, begitu kan? Bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu kemudian hanya satu misalnya, kemudian itu jadi guru dalam tradisi kita gitu. Kan bukan itu yang dimaksud ketika ada Mbah Hasim itu sanad hadisnya itu ke salah satu habib, kan bukan guru itu yang kita maksudkan. Mbah Hasim itu sebelum beliau berangkat ke Makkah sudah alim. Dia berguru di banyak orang-orang Jawa. Beliau berguru di Siwalan Panji, ini guru besarnya. Beliau berguru kepada ayahnya Kiai Asy'ari. Beliau berguru kepada kakeknya Kiai Usman. Beliau berguru kepada pesantren Wonokromo atau Wonokrio itu, pesantren Langitan.
Itu sudah alim. Berangkat ke sana, beliau mulazim kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Pada Syekh Nawawi kadang-kadang, tidak seperti pada Syekh Mahfud Turmusi. Pada Syekh Nawawi, beliau mengatakan bahwa saya murid daripada Syekh Nawawi Tenara. Itu dapat dibuktikan di dalam buku karya daripada Sayyid Haidar Zaini Dahlan, murid dari Mbah Hasim sendiri, yang beliau Mbah Hasim setiap asar itu mengaji kitab Fathul Qarib, kitab dalam fikih. Kemudian Sayyid Haidar ini ikut mengaji pada Mbah Hasim. Dan apabila Syekh Hasim Asari menerangkan tentang fikih dari kitab Fathul Qarib itu, sering sekali menyebut nama gurunya, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dan di dalam buku itu dikatakan, kita yang mendengar khusyuk, namun bagi yang menyebutkannya terlihat keharuan, ingin rasa menangis karena bangga dengan guru yang ada di Mekah dari Banten itu. Itu disebutkan di situ. Jadi tentang Syekh Nawawi itu ada kesaksian orang yang satu masa, itu korespondensi rekodnya. Nah, tapi tentang Alwi Asgab, tentang Ahmad Hussein Al-Attas, itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan ada argumentium ad ignorantiam yang membantah itu, yang mengatakan sebaliknya gitu. Ya, bahwa Hasan Al-Attas ini, Ahmad bin Hasan Al-Attas berada di Yaman, di Huraidah. Jadi ada sebuah kitab namanya Uqudul Almas, karya Ali bin Tahir. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa Ahmad Hasan Al-Attas ini dia pergi ke Mekah tahun sekian, kemudian sampai tahun sekian, kemudian dia pulang sampai meninggal di kampungnya itu. Dalam Uqudul Almas dikatakan itu. Dan tahun dia pulang ke Yaman itu adalah tahun di mana Mbah Hasim belum berangkat ke Mekah. Kata Rumel Al-Abbas dari Bani Ahdal, katanya bahwa ini keimad itu falasi, argumentium excellentium, kesunyian, tiada beritanya tentang apakah Hasan Al-Attas ini ke Mekah lagi, tidak disebutkan, tapi dia bisa menyimpulkan. Itu namanya logika falasi. Logika falasi, argumentium excellentio untuk Balawi itu wajib. Seperti argumentium ad ignorantiam untuk Balawi itu wajib. Apabila Balawi mengklaim sesuatu hal, maka jangan dipercayai kecuali ada bukti sebaliknya. Kecuali ada bukti yang sebaliknya dari ketidakpercayaan kita, yaitu bukti yang membenarkan klaim dia. Kenapa? Karena sudah berjejer kedustaan sejarah cipta sejarah Ba'lawi yang ada sejak abad 9 sampai hari ini. Sampai yang ada di akun-akun mereka sekarang. Mereka terus memproduksi kedustaan-kedustaan sejarah itu. Sampai makam-makam yang tidak ada pun diciptakan untuk persiapan kesejarahan untuk anak cucu mereka. Sementara Al-Kaba'in, para kibin-kibin itu, mereka tidak sadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ba'lawi hari ini akan merugikan keturunannya ke depan. Dia akan mempunyai fungsi manifest saja, tidak berpikir tentang fungsi laten. Nah, fungsi manifestnya, kenapa dia masih mengakui nasab Ba'lawi? Gak enak, dia saudara kita, dia teman kita, sudah lama kenal. Tapi ada fungsi laten yang mereka tidak sadari, bahwa dari pengakuan mereka, kiai-kiai yang di kampung-kampung itu akan terus didawiri. Orang-orang awam itu akan terus dibodohi dan akan terus ditipu. Anak perempuan mereka kemudian dikawin paksa. Bahwa kalian dengan menerima mantu seperti saya ini adalah anugerah. Kalau tidak mau menerima akan mendapatkan berbagai macam panca bahaya. Tidak barokah, mati husnul khotimah kalau tidak mengikuti mereka. Dan ini yang kita dapatkan selama ini dari orang-orang yang curhat kepada kita. Orang-orang yang memberi laporan bahwa ada semacam itu di kampung-kampung. Kemarin ada 2 bus dari Tegal yang pergi ke Banten untuk ziarah ke Sultan Hasanuddin, dan diantaranya menziarahi saya. Ziarah itu kan pada yang masih hidup pun boleh kan, Mas? Ya. Jadi udah berkali-kali masyarakat datang ke kampung saya ini, walaupun untuk sampai ke kampung saya ini kalau pakai bus harus jalan dia. Itu tapi tidak menyurutkan langkah dari masyarakat umat Islam yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat untuk datang ke rumah saya. Dan itu ada yang diupload oleh mereka, ada juga yang tidak. Itu ada yang 2 bus, ada yang 1 bus, ada yang berkeluarga.
ingin hanya melihat mana sih namanya Kiai Iman yang mengatakan Balawi bukan cucu Nabi. Apa yang mereka katakan itu? Kebanyakan kami sebenarnya udah nggak percayanya dari dulu sebelum ada Kiai. Terlambat Kiai itu katanya. Kenapa nggak ngomong? Nggak berani katanya. Jadi ada fungsi laten yang tidak dipahami oleh kiai-kiai kita Ya. yang terjadi dari pengakuan mereka terhadap klan Balawi. Termasuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan bangsa dan negara kita ya. Nah itu silakan untuk memahami narasi itu dibaca buku Kang Mas Rifki itu. Dan Kiai Mati. Ya. Ya. Ada di dalam buku itu bagaimana ancaman Balawi terhadap bangsa dan negara menurut perspektif bacaan dan analisa Kang Mas Rifki Zulkarnain J. Baswara. Nah saya kira ini sudah dibaca oleh para petinggi-petinggi karena sudah 101 kitab atau buku itu yang kita kirimkan kepada para petinggi-petinggi negeri. Dan bagi teman-teman yang mau berpartisipasi juga untuk mendistribusikan buku ini ke tokoh-tokoh politik, pejabat, artis, influencer, dan tokoh-tokoh lintas agama, silakan cek di video ini ada program wakaf, nomor rekeningnya tercantum di sana atau bisa cek di kolom deskripsi. Target kita minimal di 1000 eksemplar dan alhamdulillah tercapai sudah 10% sampai dengan saat ini. Ya Imat, ini tinggal Ya, 15 menit atau 10 menit. Mau apa namanya? Saya mau nanya ini kembali ke pembahasan awal. Kalau kiai-kiai itu masih mengakui nasab Ba'alwi dengan argumentasi fikih bahwa meskipun tidak berdarah kepada seorang laki-laki, tapi dia di dalam ruang lingkup pernikahan yang sah, maka dia sah dinyatakan bernasab kepada laki-laki tersebut. Begitu kan ya? Iya. iya, Nah, kalau di dalam kasus klan Habib Balawi ini, arti dengan bukti-bukti yang sudah kita ajukan dan kiai-kiai dan budak-budak itu masih mengakui nasab klan Habib Balawi bersambung kepada Rasulullah, konsekuensi logisnya itu secara fikih, apakah bisa saya mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka menyimpulkan klan Habib Balawi sebagai anak angkat atau anak pungut dari salah satu jalur nasab Rasulullah, atau sebagai anak hubungan dengan istri yang tidak sah? iya bisa itu. Jadi ini yang konsekuensinya berat bagi kita. Bukan bagi kita lah, bagi Kibin itu, Kiai Kibin akan berat. Artinya ada dari orang-orang keturunan suci itu yang dulu melakukan itu. Iya. Kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa kemungkinan lain juga ada kan al-intima ilal qabilah misalnya. Al-intima ilal qabilah itu zaman dulu itu zaman masa lalu tuh ada yang begitu. Jadi seorang yang mempunyai kabilah kecil, dia mendapat ancaman, dia takut akan diserbu oleh kabilah besar, kemudian dia nempel di kabilah besar, kemudian dia nisbah akhirnya dengan kabilah besar itu tanpa diketahui oleh anak keturunannya. Jadi anak keturunannya dia merasa itu kita benar Bani Hasim misalnya, ternyata hanya budaknya. Karena budak juga bisa berintima kepada tuannya. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika belum ada bayina, belum ada bukti. Buktinya sudah ada Pak Kiai. Nih, secara ilmu nasabnya mereka bukan adopsi. Mereka bukan intima ilal qabilah. Mereka bukan adanya tahalluf, saling terjadi perjanjian masa lalu, bukan. Mereka ini tazwirun nasab, tadlisul masadir yang terjadi itu. Jadi menipu nasab di masa lalu yang kita bisa telusuri dari sejak kapan mereka berdustanya, dari sejak ahli asakron. Kenapa saya mengatakan ahli asakron melulu? Kata Rumel, buktinya ada sebelumnya. Buktinya ada pamannya yang iya, karena kitabian saya mempercayai betul sahih itu secara penelitian sementara itu hanya ahli asakron. Yang lain itu
manuskripnya tidak jelas, dan apa namanya itu, bukti-bukti bahwa itu adalah sebuah apa namanya kitab-kitab interpolasi itu sangat nyata. Kitab-kitab yang baru ditulis dengan diberi angka tahun yang lama. Nah, kalau mengenai publikasinya, itu saya yakin itu dari mulai awal abad ke-9. Tetapi keyakinan yang tanpa bukti itu tidak bisa dijadikan dalil. Makanya yang bisa dijadikan dalil adalah yang ada buktinya. Buktinya mana? Ini kitabnya Ali As-Sakron. Kalau kesimpulan, karena dari sejak Abdurrahman Assegaf, ketika dia mulai dikir-dikiran itu, ketika jadi petani, itu ada berita bahwa si Fulan mendengar Abdurrahman Assegaf mengaku. Tetapi bukunya bukan bukunya Abdurrahman Assegaf. Maka kita tidak bisa menuduh itu. Bisa jadi yang berbohong adalah yang menulis ini. Maka karena pengakuan itu secara nyata, konklusif, ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, maka kita jadikan dia sebagai tertuduh utama karena bisa dibuktikan. Kalau kita berdalil dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, itu tidak boleh. Oh, kita berdalil dengan sesuatu yang tidak ada. Kita berdalil dengan yang ada dan validitasnya dan originalitasnya bisa terjamin. Yang originalitas dan validitasnya bisa dijamin dan diakui oleh mereka sendiri juga, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah. Kalau Al-Jaharus Safaq tidak bisa dibuktikan. Yang dari kerajaan Oman itu membuat kitab Idharul Haqiqah, saya jawab dengan kitab Tahaffutul Ansab, sampai sekarang dia tidak bisa lagi untuk berkata menentang kitab saya. Seorang Dr. Muhammad Ba'dzin yang banyak meneliti sejarah Yaman, manuskrip Yaman, saya kasih beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menjawab lagi. Mungkin sekarang dia lagi berpikir, apa iya begini salah semua ya? Karena orang yang mempunyai apa cara berpikir mistik tadi, logika mistik itu akan terhalangi dia untuk bersifat atau berpikir secara ilmiah. Yang berpikir secara logis itu akan terhalangi kalau logika mistiknya terlalu besar. Orang NU itu kan ada logika mistik juga. Logika mistik yang saya maksud di orang NU adalah logika spiritual, yaitu logika tasawuf. Tapi tasawufnya sudah diberi jalan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, tasawuf Al-Ghazali yang berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran. Bukan tasawuf Ba'lawi yang berdasarkan khurafat-khurafat yang sekarang sudah dapat terverifikasi khurafatnya. Baca bukunya Gus Aziz Jaduli dan Kiai Nur Ihya. Itu 400 khurafat Ba'lawi terverifikasi dan valid ada di kitab-kitab mereka. Belum lagi kalau Anda, wahai para penonton Al-Kabain, membaca bukunya Profesor Menahem Ali, seorang mu'allaf yang profesor, yang logis, ahli Yudeo Kristiani. Bagaimana sekarang beliau membuat sebuah buku tentang penelitian nasab juga. Ini akan semakin rungkat min ayyi wajhin, min ayyati jihah, gitu. Dari segala penjuru yang ada bagi Kibin hanya meratapi. Kenapa semua ini bisa terjadi? Sungguh kejamnya itu Kang Mas Rifki Zulkarnain. Kejam sekali itu Gus Fuad, kejam sekali itu Kiai Imam, kejam sekali Gus Abbas yang menyatakan bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Apa yang akan terjadi kalau mereka bertemu Rasulullah? Itu masih dikatakan nggak malu oleh apa Ustadz Yahya Al-Bahja. Hei Ustadz Yahya Al-Bahja, apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Fatimah radhiyallahu anha? Bahwa engkau memasukkan Rizik Syihab, engkau memasukkan Taufik Segaf bukan keturunan Nabi sebagai turunan Nabi. Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan, wahai Ustadz Yahya Al-Bahja Cirebon? Betapa malunya engkau akan bertemu dengan Siti Fatimah dalam keadaan memasukkan orang-orang yang bukan keturunannya yang berakhlak rendah sebagai bagian dari keturunan Siti Fatimah yang berakhlak mulia. Madinah bercahaya jika Siti Fatimah sedang bangun di tengah malam.